Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Em, Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Serlia Prilianti dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Agung Tirtayasa angkatan 2019. Nah, jadi gini, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Iqman Nurrahman. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, video penegakan hukum yang berkeadilan ini akan dijelaskan secara singkat, secara rinci. Silahkan teman-teman simak videonya langsung, jangan lupa like dan subscribe. Oke? Nah, teman-teman, di sini akan dijelaskan tentang secara rinci dan secara ringkas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Oke, mari simak ya. Nah, Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Nah, ada beberapa tokoh yang berpendapat mengapa sebuah negara harus mempunyai hukum, harus ada hukum. Nah, di sini disebutkan menurut Thomas Hobbes dalam bukunya pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Nah, di sini bisa dipaparkan lagi bahwa manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Nah, oke, lanjut teman-teman. Nah, upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan TKB Sabarudin 1975, mereka mengatakan bahwa kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Nah, teori Kranenburg, ternyata negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori tentang tujuan negara dari Kranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia. Hal ini dapat kita ketahui pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat, yaitu sebagai berikut. Bunyinya, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, teman-teman, dari bunyi alinea keempat tadi pada Undang-Undang Dasar 1945 dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Kranenburg, ya, yakni ada 4 poin. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Teman-teman, perlindungan terhadap warga negara serta dalam menjaga ketertiban masyarakat itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
di mana terdapat dalam pasal 24. Yang pertama itu, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Nah, negara Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ialah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, selain lembaga-lembaga tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang mengatur dalam undang-undang. Nah, tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Oke, lanjut ya. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Nah, bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Nah, peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Nah, selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tentang pidana korupsi gitu ya. Nah, teman-teman, mari kita lanjut ya. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Nah, mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM. Maka, untuk melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, harus disusun peraturan yang disebut dengan peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya di samping hubungan manusia atau warga negara serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada 2 pembagian besar hukum, yaitu pertama hukum privat. Hukum privat itu ialah hukum yang hukum yang mengatur hubungan manusia antar manusia lainnya gitu. Jadi secara individual yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Kedua, ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya.
Hukum ini bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat mewujudkan dalam pelaksanaan di dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat hingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Nah, Gustav Redbrak, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertokusumo 1986 halaman 130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua ada unsur kemanfaatan, yang ketiga ada unsur kepastian. Nah, salah satunya teman-teman bisa lihat, yang pertama itu kan ada keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat negara harus bersikap adil. Nah, yang kedua ada kemanfaatan. Kemanfaatan itu para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Nah, yang ketiga kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini unsur ketiga dari penegakan hukum, yaitu artinya itu penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum, adanya kepastian hukum yang memungkinkan seseorang dalam melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah maka akan dihukum. Nah, jadi gitu sedikit penjelasan dari penegakan hukum yang berkeadilan. Itu adalah ringkasan-ringkasan dari subtema yang diberikan oleh dosen, ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sekian dari saya, Serlia Aprilianti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.